Halo teman-teman, pada video kali ini aku mau membagikan bagaimana cara menambahkan catatan kaki atau footnote ke dalam Microsoft Word dengan menggunakan Mendeley Desktop. Jadi pertama teman-teman buka terlebih dahulu Mendeley Desktopnya, kemudian sign in ke dalam Mendeley Desktop seperti ini. Jadi kalau sudah masuk ke Mendeley Desktop seperti ini, teman-teman tinggal buka file Microsoft Word yang ingin ditambahkan catatan kaki. Kemudian teman-teman tinggal pilih references. Kemudian teman-teman ganti terlebih dahulu citation style-nya. Nah, jadi di video kali ini aku mau membagikan contoh dengan menggunakan Springer Basic Note. Walaupun ada citation style lainnya dalam format footnote atau catatan kaki, misalnya seperti Oxford University Press, atau juga bisa dengan menggunakan Turabian 8th edition. Nah, pada video kali ini aku menggunakan Springer Basic Note. Kalau misalkan belum ada citation style-nya, teman-teman tinggal pilih More Styles, lalu pilih Get More Styles, kemudian cari Springer. Kemudian cari Springer Basic Note, kemudian klik di sini kalau misalkan belum diinstal. Di sini dia akan muncul install ya. Seperti ini. Jadi klik aja install. Kemudian balik ke dalam installed ini. Kemudian cari Springer Basic Note. Lalu pilih use this style sampai keluar selected. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin mengubah bahasanya, misalkan bahasa Inggris gitu, teman-teman tinggal cari yang ini ya, citation and bibliography language. Kemudian pilih bahasa yang teman-teman ingin gunakan. Nah, pada video kali ini aku menggunakan contoh bahasa Indonesia. Jadi aku menggunakan Indonesian di sini. Kemudian pilih done. Lalu seperti biasa kita memasukkan citasi dengan cara insert citation. Kemudian kalau teman-teman sudah hafal nama autornya atau judul referensinya, teman-teman tinggal cari aja di sini. Nah, kemudian kita pilih referensi yang ingin disitasi, kemudian klik OK. Dia akan muncul dalam bentuk angka seperti ini. Kemudian kalau catatan kakinya, dia langsung muncul secara otomatis di bagian bawah di sini. Kemudian ada yang tanya nih di video sebelumnya, bagaimana cara menambahkan nomor halaman di bagian catatan kaki ini. Nah, caranya kita blok citasi yang tadi sudah di insert ya, sudah dimasukkan. Kemudian kita pilih edit citation, lalu kita klik di bagian ini referensinya, lalu di bagian page atau halaman kita masukkan nomor halaman yang kita citasi ya. Misalkan kita citasi dari halaman 230. Nah, pilih OK. Kemudian kita lihat di bagian bawah ini dia sudah ada nomor halamannya ya, halaman 230 seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan citasi yang lainnya, misalnya di kalimat kedua ini ya. Nah, kita masukkan. Kalau misalkan teman-teman lupa nih referensinya, teman-teman tinggal klik yang Go to Mendeley, kemudian teman-teman cari di sini referensi yang teman-teman inginkan. Misalnya kita pakai yang paling atas ini ya, kemudian klik Cite. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau kita lihat di bawah, dia sudah muncul. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi,
Kalau menggunakan reference manager, baik itu Mendeley ini maupun Zotero, teman-teman hanya dibatasi bisa menggunakan ibit. Teman-teman tidak bisa memunculkan objek di dalam catatan kaki dengan menggunakan reference manager ini, baik itu Mendeley maupun Zotero ya. Nah, jadi itu salah satu kelemahannya kalau kita menggunakan reference manager secara otomatis ya, untuk memunculkan referensi catatan kaki ini ya secara otomatis. Nah, kita buktikan aja ya. Kalau misalkan objek itu sebenarnya dia menggunakan citasi yang sama, tetapi ada citasi lain di antaranya ya. Misalnya kita gunakan yang pertama ini adalah Yonkers halaman 230. Nah, kemudian setelah itu ada citasi lain, kemudian kita pakai lagi citasi yang Yonkers halaman 230 ini setelah citasi yang kedua ya. Jadi misalnya di kalimat ketiga ini kita masukkan lagi Yonkers yang ini ya, referensi yang sama dengan nomor halaman yang sama misalnya ya. Harusnya dia muncul objek, tetapi dia tidak muncul objek di sini ya. Kalau kita hilangkan nomor halamannya, kita coba yang ini juga kita hilangkan. Dia sama, dia nggak keluar objek. Nah, tetapi kalau kita gunakan citasi yang sama setelah ini ya, jadi citasi keempat itu sama dengan citasi ketiga, maka citasi keempatnya dia akan muncul ibit ya. Jadi ibit itu artinya kita menggunakan citasi yang sama tanpa ada selingan citasi lainnya ya di kalimat setelahnya. Jadi setelah kalimat yang ketiga ini dengan citasi ketiga yaitu Yonkers tadi, di kalimat keempat kita gunakan citasi yang sama yaitu Yonkers juga. Kita masukkan, kita lihat dia berubah menjadi ibit. Jadi kalau ibit dia bisa, tetapi kalau objek dia nggak bisa ya. Bagaimana kalau ditambahkan nomor halaman? Kita tambahkan nomor halamannya 230, lalu di citasi keempat juga kita tambahkan kita lihat dia menjadi ibit kemudian diikuti nomor halamannya ya. Nah, seperti itu. Kalau dia beda, dia di sini tidak ada nomor halamannya, dia tidak menjadi ibit, tetapi dia berubah karena dia nggak sama ya. Jadi istilahnya ibit itu ibidem, dia sama dengan citasi sebelumnya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian. Jika teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.